sudah sampai di luas area. Jadi kalau ada menghitung luas area, bawa sum X ke luas area ini akan sampai dengan negatif ya, biar dia tidak bergerak. Kemudian untuk beberapa aturan dalam integral sama tadi, kalau ada koefisien ya, batasnya ini sudah integral tentu ya. Yang tadi kita bahas ada batasannya AB, jadi batas atas kurang batas bawah ya. Batas atas kurang batas bawah. Ini diulangi saja. Kalau ada plus minus integralnya batas atas batas bawah, kita bisa pecah dia, kita integralkan dulu fx-nya, kita masukkan batas atas batas bawahnya, kemudian kita tambah atau kurangkan ini gx ya, seharusnya ini gx-nya batas atas kurang batas bawah, kita bisa pecah. Kalau ada koefisien juga sama dengan integral tertentu, koefisiennya bisa ke depan ya. Koefisiennya bisa ke depan, kemudian fx-nya kita integralkan ya. Oke. Nah, kalau ada batas atasnya B, batas bawahnya A, di mana batas atas B, batas bawah A ini melalui titik C, maka kita bisa partisi ya. Kita bisa partisi. Jadi contoh ini untuk yang keempat ini ya, di mana A dan B melewati titik C. Jadi kalau ada luas area yang seperti ini misalnya, khusus untuk nomor 4 ya. Khusus untuk nomor 4, misalnya ada luas area seperti ini, Y, X, kita disuruh untuk menghitung misalnya luas area ini. Ini batas atasnya A, batas atasnya B, batas bawahnya A. Kita disuruh untuk menghitung luas area ini dan ini. Ya. Ada titik C yang dilewati dari A ke B. Maka kita bisa integralkan, katakan ini fx-nya, fungsinya. Berarti kita bisa integralkan dia, integral dari A sampai B, fx dx. Ini kita bisa pecah dia. Kita integralkan dulu dari A sampai C, fx dx. Kita tambahkan integralnya dari C sampai B, fx dx. Ya, ini fokus nomor 4.
mengintegralkan, kita mencari luas area dari A sampai B, di mana A sampai B ini melewati titik C, katakanlah di sini. Maka kita bisa integralkan dari A sampai C. Kita hitung luasannya, kemudian kita tambah dengan luasan dari C sampai B, ya, C sampai B. Itu nomor 4. Oke. Ini mengulang saja batas atas sama batas bawah. Batas bawah. Contohnya ini, ada contoh. Sebenarnya ini mudah. Contoh integral dari 1 sampai 3 E pangkat X. Ya. Integral 1 sampai 3 E pangkat X. Bagaimana caranya? Ya, kita integralkan dulu ini ya. Integral E pangkat X adalah E pangkat X. Batasannya dari 1 sampai 3. Tinggal batas atas kita kurangi batas bawah. Batas atasnya 3, batas bawahnya 1, berarti E, semua X kita ganti 3. Kurangi E, semua X kita ganti 1. Atau E pangkat sudah ya, kurang ya. Sepertinya E pangkat 3 kurang E pangkat 1. Atau E pangkat 1. Saya pikir sama semua ini. Batas atasnya 1, batas bawahnya 0. Ya, sepertiga kurang 0, sama tadi. Saya kira nggak ada yang sulit. Kalau cuma ini. Nah, ini juga sifat-sifatnya sudah kita tahu bersama. Kalau ada konstanta nomor 1 kita bisa kasih ke depan, kemudian kita misalkan. Ya. Kalau ini tidak sama dengan min 1 yang tadi ini diulang. Integral secant kuadrat X dx adalah tangan X. Sudah tadi. Integral square X adalah dan X ya. Ini tadi sudah dapat hapus sin. Jadi ini tinggal mengulangi saja. Tinggal mengulangi. Kalau takut kalian lupa boleh dituliskan. Contohnya, integralkanlah 10x pangkat 4 dikurangi 2 secant kuadrat X dx. Nah, ini kita bisa partisi dia. Ini kan sebuah konstanta, berarti konstantanya bisa keluar 10 integral x pangkat 4 dikurangi plus minus boleh ya, integral. Nah, duanya juga ini sebuah konstanta, kita bisa tulis di luar ya. 2 integral secant kuadrat X dx ya. Kemudian integral X pangkat 4 adalah 1/5 X pangkat 5 ya. Hanya 1, N-nya 4 dikurangi 2 integral secant kuadrat X adalah tangan X ya. Berarti ini adalah 10 bagi 5, 2x pangkat 5 kurang 2 dan X ditambah C. Saya kira ini mudah ya. Sifat-sifat integral tadi, sifat-sifat dasar integral ya. Konstantanya bisa di depan, dan ini diintegralkan. Kita bisa integralkan di sini, konstantanya di depan. Sifat-sifat integral dari sini. Ini masih mudah ini.
Suplemen. Ini kan kita mengintegralkan A sampai B, di mana ada B ini lewati di C. Berarti ini kita bisa partisi dia dari A sampai C. Kita mengintegralkan dari C sampai B. Kan sama dengan jawaban dari A sampai B kan. Terus kami dapat yang di atas 108 Kan ini kan 0. Ini kan semakin ke sana kan semakin tinggi. semakin tinggi angka di atasnya. Batas yang di atas kan. Ya, makasih Pak. Tanyakan kalau ada mau ditanyakan. Adakah yang sulit? Masukin ini semua Pak. Apa? Ini nyambung Pak. Enggak, itu kan fungsinya E pangkat X, artinya kan Bisa. ya 10 X pangkat 4 ya kan? Ya. Kenapa disatukan dari itu TX? Hah? Kenapa TX itu EX? Integral apa? Pangkat X itu EX. Kenapa integral E pangkat X? Pangkat X. E pangkat X tadi kan sudah dibahas. Integral A E pangkat fx. Tadi apa saya tuliskan? Apa? A per f aksen x kali E fx. Di sini A-nya berapa? Fx-nya? F aksen x-nya? Coba masukkan di sini. 1 per 1 E pangkat X atau E pangkat X. Ya? Ada lagi? Saya jadi apapun fx-nya, pangkat berapapun, tanyakan ya. Tidak apa-apa kita ulang lagi, tanyakan. Jangan ragu bertanya kalau tidak ngerti. Kalkulasi ini butuh di otak-otaknya.
Kalau kalian lihat saja, apalagi kalau main-main kalkulus ya pasti tidak akan pernah. Pasti tidak akan butuh dioleh-oleh. Terus konstanta kan? Kalau konstanta kan bisa Keluar dari konstanta kan C, fx itu bisa berubah. Ini kan soalnya second kan? Ini kan keluar juga. konstanta juga itu Iya kan? Konstanta juga. Konstanta itu kalau tidak ada variabel x-nya 2, 3 itu konstanta ya. Tapi kalau 2x bukan konstanta. Pokoknya kalau tidak ada embel-embel x-nya konstanta dia. Ya, kayak ini. 10 ya bisa keluar. Oke, konstanta. Jadi 10x. Jadi misalnya nih, ax pangkat n. Ini adalah konstanta, ini adalah variabel, ini pangkatnya. Ini konstanta, ini variabelnya, ini pangkatnya. Ya, konstanta. Oke. Jadi konstanta. berarti 2x itu bisa dikurangi 2 ya. Misalnya punya integral dari 2x, 2 nya bisa dikurangi. Integral dari 2x. 2x. Iya, bisa dikurangi 2. Berarti tinggal kita integralin x-nya. Terus baru dikali 2. Kecuali kalau 2e pangkat x. Ya. Jangan keluarin 2-nya karena kita butuh per. Ya kan? Oke. Konstanta yang melekat di x. Ya. Oke. Kok itu min 2 nya nggak ikut ke x sih Pak? Mana? X pangkat 4 min 2 di integral Mana? yang baris 2 ke baris 3. Ini. Ya. Kenapa? X pangkat 4 min 2 diintegral itu. Nah itu min 2 nya kok nggak ada x ya? Dari x. Maksudnya min jadi min 2x. Kalau tidak ada ini, tidak ada x. Integral x pangkat 4 1/5 x pangkat 5. 2. Oh min 2 tuh min 2 aja gitu? Min 2 dan di Oh, integral kagak nyambung ya? kan ini. Second kuadrat x. Berarti dia nggak nyambung ke x pangkat 4. Enggak. Ini kurang ya. Kan bisa juga begini. Ini kan sifat ini. Sifat yang mana itu? Plus minus. Ini. Plus di sini kan bisa diintegralin ini ditambah integral ini. Kalau integral dari sin x Integral dari sin x apa? Min cos x. Turunan dari sin x apa? Cos. Turunan dari cos x Min sin. min sin. Turunan dari min sin min cos. Turunan dari min cos Sin. sin. Integral dari sin Min cos. ya. Integral naik ya. Oke, kembali lagi nih. Sin, cos, sin, min cos bawah terus ya. Jadi integral dari sin min cos. Integral dari min cos min sin. Ya, kembali ya. Turunan ke bawah, integral ke atas ya. Ada lagi? Ini second ya. Second itu tadi turunan dari second adalah integral dari second adalah tangan x. Integral dari second adalah tangan x. Turunan dari tangan x adalah second kuadrat x. Ya. Lihat tabel sebelumnya. Tabel yang mana itu? Yang di halaman ini lah.
Ini, ya. Mana itu? Ini. Ya. Jelas sampai sini? Jelas. Oke. Bagaimana dengan ini? Ya. Kita integralkan dari 0 sampai 2. Ya. Jadi kalau kalian tidak bisa dapat batasan ini ya, batasan ini langsung saja integralkan. Pak, ini kan hasilnya minus, tapi kalau kalian integralkan dari sini sampai sini, ini langsung saja kita positif. Ya. Oke. Tadi kan kata Bapak yang di bawah suhu X itu negatif. Kalau di sini nggak ada negatif-negatifnya, karena tidak ada nilainya ini dan tidak ada nilainya ini. Perpotongan. Kalau ada nilainya, Anda integralkan ini dulu. Kemudian Anda integralkan dari sini sampai sini kali dengan negatif, baru tambah integral dari ini sampai sini, ya. Atau Anda integralkan langsung. Pak, berarti misalkan saya integralkan langsung dari 0 sampai 2 yang daerah negatif itu tidak bakal terhitung ya Pak? Tidak bakal terhitung negatif, dia akan terhitung positif. Oke, baik. Coba ya, kalian integralkan satu-satu, partisipatif. Coba cari titik potongnya itu berapa titik potongnya? Sehingga x-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan 0. Berapa titik potongnya itu? Sama ke hasilnya? Coba potong-potong, sama ke hasilnya. Coba ya, integralkan dulu ini. Integral 0 sampai 2 dari fungsi ini. 2x pangkat 3 semuanya yang bekerja kurang 6x tambah 3 per x kuadrat plus 1 x. Nomor 1 ini dan nomor 1 sudah ada jawabannya. Nomor 2 coba ya, apakah sama hasilnya? Integral dari 0 titik potong berapa di sini? Kalau y nya 0, x nya berapa? Sulit dapat. Bisa enggak Anda dapatkan batasannya di sini? Jangan di sini. Coba carikan saya batasannya ini dengan berapa? Bagaimana caranya? Buat ini sama dengan 0 ya. Berapa x-nya dan berapa? Masih diskon sendiri dulu itu. Masih aku selalu Kemudiannya apa? aku dari SMA nggak pernah bawa referensi sampai kuliah. Orang-orang kan tahu biasa bawanya buatan satu aja. Iya sama.
belakangnya milik Tadi itu bukan mau ke satu itu dari bikinan mati. pas tiket Iya. Jadi kalau kita langsung mengintegralkan dari 0 sampai 2, ini langsung terhitung otomatis positif ya. Kalau saya integralkan ini berapa? Berarti saya bisa integralkan 2-nya keluar ya. 2 integral 0 sampai 2 x pangkat 3 kurangi 6 integral dari x 0 sampai 2 ditambah integral Pak itu tiganya tidak mau dikeluarkan saja Pak. bisa jadi keluaran seperti di atas. Kalau dikeluarkan berarti saya per di sini. Ya, integral 1 per x kuadrat tambah 1 bersama dx. Berarti kalau saya integralkan ini hasilnya berapa? 2 kali berapa? Seper 4 x pangkat 4, batasannya 0,2 kurang 6, ini adalah seper 2 x pangkat 2 batasannya sama 2 0,2 tambah 3. Nah ini integralnya nih, seper x kuadrat tambah 1, seper x kuadrat tambah 1. Mana dia? Sini. Seper ini dia, hapus tangan. Ini ya, integralnya ini oleh ini adalah hapus tangan. Hapus tangan. Kalau ini hasilnya berapa? 2 kali seperempat, batas atasnya adalah 2 pangkat 4 kurangi 0 pangkat 4. Oke, kurang 6, ini seper 2 pangkat 2 kurang 0 pangkat 2 tambah 3 hapus tangan x tambah c. Oke, silakan lanjutkan. Ini berapa? Dapat? Ini 2 kali 2 4 kali 2 8 8 kali 2 16 16 bagi 4 4 kali 2 8. Ini 4 kali 2 2 kali 6 kurang 12 tambah 3 hasil tangan x tambah c 8 kurang 12 ya. Jalan sini. Sama ya. Ada
Apa? Kenapa yang tangan nggak dikasih batas atas sama bawah ya? Nggak dikasih batasan kenapa? Hah? Nggak dikasih batasan atas dan bawah kayak itu yang Oh iya. Batasannya adalah saya lupa ini 02. Berarti dia di sini 3 arkus tangan berapa? 2. Arkus tangan 2 kurangi berapa? Arkus tangan 0 ya. ya Pak. Berarti di sini adalah arkus tangan 2, arkus tangan 0, kurang 0 ya, tidak usah ya. Berarti di sini 2 ya. 2. Saya lupa batasannya tadi. Nah, kita masuk di integral substitusi. Tadi ada akar 1 kurang x kuadrat ya. Jadi soal akar 1. Namanya kan ya? Ada minusnya aksis berarti aktan. Pak, Ya. itu ada minusnya berarti aktan kan? Ya, arkus tangan. Jadi 3 saja itu. Tangan, sama ya? Sin cos tangan, ya. Secant, ya. Kalau begini nggak tangan x saja. Kalau yang begini tan, inverse-nya ada begini, berarti ini namanya arkus tangan. Kalau tan ada hanya, ini namanya tangan hiperbolik, ya. Kemarin. Oke. Jadi tangan x, arkus tangan x, atau misalnya seperti ini, atau bisa juga arkus ARC tan x sama seperti ini. Kemudian tan ada hanya, hiperbolik ini sin cos tan semua ya. Secant, cosecant, tangan sama semua. Aku nanti mikir materi ya. Kita ya kan. Ada sin, arkus sin hiperbolik. Kayak yang cewek yang gitu soalnya. Ya, Kalau integral secant, integral secant kuadrat, secant. kalau secant aja. Ada di sini secant. Mau secant mau tangan sin. Kita cari di turunan. Cari di turunan.
Apa tadi pertanyaannya? Enggak sih. Sama tadi pertanyaan integral apa? Second. Berarti nih integral second adalah ini ya, second x tangan x. Second x, integral second x sama dengan berarti dia pakai len second x tan x. Sudah? Jelas ini? Nah, sekarang kita masuk di integral substitusi ya. Ini sudah mulai integral substitusi. Ini rumusnya ya. Yang pertama integral substitusi bagaimana apabila dia tak tentu. Karena akan berbeda kalau sudah ada batasannya. Integral substitusi. Rumusnya
tentunya integral f gx kali dengan g asal x-nya x sama dengan integral f contoh, carilah integral dari x per akar 1 kurang 4x kuadrat. Contohnya, carilah integral x per 1 kurang 4x kuadrat. Ciri-ciri yang pertama integral substitusi ya. Ciri-ciri pertama. Coba lihat ini. Pangkat tertingginya di sini berapa? 1. Kalau yang di bawah? Tengah. Pangkat tertingginya ini. Jadi ini sama dengan x per 1 kurang 4x kuadrat pangkat setengah. Begini ya. Ya kan? Iya. Coba lihat. Ini pangkat tertingginya berapa? 1. Yang dalam kurung ini pangkat tertingginya berapa? 2. Ciri-cirinya integral substitusi, selisihnya itu 1. Ya, salah satu ciri-cirinya. Jadi pangkat tertingginya di sini walaupun begini ya. Misalnya x sama dengan x kuadrat, misalnya ini ya. Nah, sekian, ini dalam kurung ya, ini pangkat apapun. Pangkat tertinggi yang dalam kurung ini dengan yang di luar kurung ini, jadi selisihnya adalah 1. Ya, selisihnya 1. Itu ciri-ciri integral substitusi. Oke? Kalau tidak begitu Pak, contohnya ini x pangkat e pangkat x. Ini substitusi enggak? Substitusi enggak? Enggak kan? Kenapa? Karena ini pangkat 1, ini pangkat x. Ya tak? Berarti ini tidak bisa diselesaikan dengan integral substitusi. Oke? Kalau misalnya kebalikannya Pak, misalnya di luar x kuadrat dan di dalam x biasa. Yang di luar berarti x kuadrat sekian, ini x begini. Nah, kebalikannya kuadratnya yang di kanan. Kuadratnya di mana? Di sini. Dalamnya nggak ada. Ini. Ah, selisihnya juga 1 enggak? Substitusi. Ya, pokoknya selisihnya 1. Substitusi. Ciri-cirinya salah satu ciri-ciri, tapi tidak semuanya begitu. Nah sekarang ini selisihnya berapa? 1 ya. Kalau selisihnya 1 berarti kita bisa pakai integral substitusi. Bagaimana integral substitusi itu? Kita misalkan salah satunya U. Ya. Bisa ini yang dimisalkan U atau yang di bawah dimisalkan U. Ya. Try and error. Gak ada yang membatasi kita ini U ini atau yang di bawah. Tapi kalau kalian salah menentukan U-nya, maka tidak akan selesai permasalahannya. Ya. Jadi pintar-pintar memilih U-nya. Nah, kalau di sini misalkan yang dimisalkan U-nya itu adalah 1 kurang 4x kuadrat. Ya. Oke? Maka kalau U-nya ini DU-nya adalah 1 apa? Turunin ya. 8 x apa? dx ya. Oh minus 8x dx. Oke? Ini hampir mirip tadi ya. 1 kurang x kuadrat. Ini 1 kurang 4x kuadrat. Coba lihat. U-nya adalah 1 kurang 4x kuadrat. DU-nya adalah min 8x dx. Kalau begitu dx-nya sama dengan dx-nya sama dengan dx-nya sama dengan dx-nya sama dengan berapa ini? Dx-nya sama dengan
min 1/8 X du. Iya kan? Iya kan? Ini saya tinggal puas ini. Iya kan? Min 1/8 X du. Kenapa substitusi? Karena kita mau substitusi di sini. Ini ada dx. Kita substitusi dx-nya masuk ke sini. Oke? Karena dikatakan integral substitusi karena dx ini kita substitusi masuk ke sini. Kalau kita substitusi masuk ke dalam sini, hasilnya apa? Integral x per ini tadi adalah akar u. Iya tak? Karena u-nya adalah 1 kurang 4x kuadrat, tapi ada akarnya berarti akar u. Jelas? dx-nya apa? dx ini min 1/8 X du. Oke? Kalau sudah jadi begini, tidak ada lagi boleh variabel X. Kalau ada variabel X, berarti tidak bisa dikerja. Ya? Karena semuanya sudah bentuk U. Jadi semuanya harus U. Tidak ada boleh X lagi. Di sini ada X enggak? Ada atau tidak? Ada 8x. Ada 8x, tapi 8x ini mematikan dengan X. Ya kan? Saling mematikan ini. Jadi X-nya semua hilang kan? Jadi kalau saya keluarkan ini sudah menjadi konstanta ya. 1/8 min 1/8, X-nya sudah hilang. Jadi 1. Berarti integral 1 per akar U. Ya kan? du. Ada variabel X-nya? Ada enggak? Nggak ada lagi. Sisa U ya? U. Nah, karena sisa U, kita sudah bisa integralkan. Kalau ada X-nya nggak bisa. Kalau diintegralkan ini 1/U. 1/U itu adalah U pangkat berapa? 1/akar U. Min setengah. Berarti integral U pangkat min setengah. Hasilnya adalah hanya berapa? Hanya berapa? N-nya? N-nya? Min setengah. Berarti 1 per min setengah ditambah 1 X min setengah tambah 1. Ini yang sama dengan ini menjadi setengah ya. Naik ke atas menjadi 2 X pangkat setengah atau 2 akar X ya. Kalau X ini U ya. Maaf, ini U. Berarti ini U. Jadi integral U pangkat min setengah adalah 2 akar U. Kita ganti ini ya. Ini menjadi 1/8 minus 1. Ini 1/8. Integralnya adalah hasilnya ini adalah 2 akar U tambah C. Oke? Atau min 1/8 kali 2 akar U. U-nya diganti. U-nya tadi adalah 1 kurang 4x kuadrat ditambah dengan C. Oke? 2-nya bisa mati dengan 8. Berarti min 1/4 akar 1 kurang 4x kuadrat ditambah C. Sudah ketemu. Itu artinya tersubstitusi. Disubstitusikan dx-nya. Diubah dx-nya menjadi du. Paham? Nah, coba kerjakan tadi itu. 1 kurang x kuadrat akar. Yang utang kita tadi. Akar 1 kurang x kuadrat. Minggu depan kalau ada waktu kita kuis ya. Kalau ada waktu sesi terakhir materinya ini integral.
Integral yang hari ini atau integral yang di BSMA? Integral hari ini beserta dengan integral sesi pertama minggu depan. Kalau ada waktu. Kalau tidak ada waktu berarti besok lusa kalau kita kuis semua yang sudah dilewati itu yang masuk. Integral substitusi itu artinya dx-nya diintegralkan, dx-nya disubstitusi. Kan kalau ada yang kalau kerjakan tadi itu integral akar 1 kurang x kuadrat bisa diintegralkan pakai integral substitusi. X per akar U ini kali ya, bukan pengurangan, kebetulan ini minus ya, minus 1 kali. Kalau kali kan bisa dicoret, tapi kalau pengurangan jangan dicoret ya, ini per kalinya. Integral tadi adalah
akar dari 1 kurang X kuadrat ini, dx. Yang tadi kita belum jawab kan. Bisa enggak substitusi? Bisa enggak? Yang soal pertama tuh yang mana? Yang ini 1 kurang X kuadrat akar. Bisa substitusi enggak? Coba kita coba ya. Bisa enggak substitusi? Saya misalkan U-nya apa? 1 min X 1 kurang X kuadrat. DU-nya adalah 2 min 2x. min 2 X dx. Dx-nya adalah 1/2 Min 2. X. Min 2. Ya, min 2 min 1/2 X DU. Ya kan? Kalau saya substitusi masuk ke sini, kalau saya substitusi hasilnya adalah integral apa ini? Akar U kali dengan Min 1/2. min 1/2 X DU. Di sini ada variabel X-nya ya. Ya. Ada variabel X-nya. Ya. Ada enggak saling mematikan? Tidak ada. Berarti ini tidak bisa pakai substitusi. Ya. Yang ini, yang tadi soal yang tadi itu, berarti ini tidak boleh pakai substitusi. Kenapa? Karena masih ada X-nya ini. Yang seharusnya modelnya seperti ini, sisa U. Barulah boleh diintegralkan. Ya. Berarti ini tidak boleh pakai integral substitusi. Jadi itu pakai apa? Pakai integral apa? Sifat trigonometri ya. Substitusi juga tapi namanya substitusi trigonometri. Substitusi trigonometri. Ya. Substitusi pakai integral substitusi trigonometri. Ya. Oke, baca nih. Kalau kita pakai integral substitusi trigonometri, kita misalkan apa? Ya, terserah ya. Misal X-nya adalah sin apa? Sin theta lah, supaya berbeda. Atau sin U, terserah ya. Sin U. Nah. Sin U. Oke? Kalau kita misalkan tetanya sin X-nya sama dengan sin U, berarti ini adalah apa? Integral dari akar 1 kurang sin U. Di sini jadi apa? DU ya. Sin kuadrat U. Oke? Oh, X kuadratnya ini. X kuadrat sama dengan sin U. Berarti ini adalah sin U. Ya. X kuadratnya kita misalkan. Bisa? Sampai sini? Sin U. Atau sin theta boleh, yang penting jangan X ya karena akan sama dengan. Kalian baca dengan substitusi trigonometri. Bisa? Ini kita misalkan X ya. Ini ya. Ini kan dx. Di sini X kuadrat. Bisa enggak jadinya dx? Bisa enggak? Pasti ya bisa ya. Di sini harusnya d kuadrat x dx harusnya. Sementara yang kita butuhkan adalah dx-nya saja. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh misalkan x kuadrat ya. Kita harus misalkan dia adalah misalkan x-nya saja menjadi sin
U. Ya. Kalau begitu kalau X-nya sin U, maka ini menjadi apa? dx sama dengan ini turunannya nih. Apa? Cos U apa? du. Ya, karena di sini misalkan x, sedangkan ini x kuadrat, berarti ini harusnya apa? Ini harusnya kuadrat ya. Ini harusnya kuadrat. Nah, berarti kalau dx itu adalah cos kuadrat u du. Kita tinggal masukkan di sini. Integral akar 1 kurang ini tadi adalah sin kuadrat u, ya kan? Dikali dengan dx-nya. Dx-nya adalah cos kuadrat u plus sifat trigonometri. Apa sifat trigonometri? Akar dari 1 kurang sin kuadrat u itu adalah cos kuadrat u. Ini bisa dicari ya. Sifat trigonometri akar 1 kurang sin kuadrat u adalah cos kuadrat u. Berarti ini kita bisa integralkan menjadi integral apa? Integral cos kuadrat u dikali dengan cos kuadrat u du. Ya, turunan dari sin kuadrat u kali sin kuadrat u itu pembandingan 2 sin u cos u. Iya Pak. Kita lihat dulu turunan dari sin kuadrat u. Kalau saya ada salah bisa dikoreksi ya. Benarnya itu turunan dari sin kuadrat u adalah cos kuadrat u. Kalau kita misalkan x-nya adalah sin u saja, sin u, oh berarti ini menjadi dx adalah cos u ya. Kalau kita cos u kan saja, berarti ini adalah tetap 1 kurang sin kuadrat karena kuadrat ya, u kali dx-nya cos u ya, cos u. Oke, kita bisa ganti situ. Ini menjadi cos u apa? Ini cos kuadrat 1 kurang sin kuadrat itu sama dengan cos kuadrat itu Ya, terus ini berarti ini cos u du. itu akarnya joran akarnya joran sebelah Pak ya kiri Pak. Soalnya kan di akar Pak. Oh iya, di akar ya. Ya. Ini akar ya. Ya. Oh berarti ini 1 kurang sin ya. 1 kurang sin kuadrat itu ini ya. Ya. Berarti ini mati dengan akarnya. Saya kasih akar dulu, baru saya integralkan. Sisa mati akar dengan ini. Sisa cos u kali dengan cos u du. Cos u du. Integralnya apa? Saya kalikan ini cos u kali cos u adalah cos, ini baru cos kuadrat ya, cos kuadrat u du. Nah, sifatnya lagi baca apa sifatnya itu? Cos kuadrat u itu sama dengan apa? 1 tambah sin 2u, sin 2 atau sin kuadrat u? Sin 2. Sin 2u per 2. 2. Oke. Atau 1/2 ya? Ya. 1/2 apa?
kali 1 plus sin 2U kali 1 plus sin 2U 1 plus sin 2U. Oke, ini oke. Oh, berarti ini diintegralkan ini ya. Berarti ini hasil integrasinya adalah integral dari 1/2 atau ini saja integralnya ini. Integralnya ini. Integral 1 tambah sin 2U. Tanyakan dulu sampai sini kalau ada ini. yang sin cos yang ini kok Oh belum, bukan integral kan ya? Kita selesaikan saja. Kalau begitu integral dari 1 tambah sin 2U per 2 du. Ya, atau saya bisa tuliskan integral 1/2 kali 1 ya du ditambah dengan integral 1/2 bisa enggak sin u du ya. Kalau ini hasilnya adalah 1/2 integral bukan sin 2U. sin 2u sin 2u. Kalau ini berarti 1/2 1 kali du ditambah 1/2 nya keluar semua ya, konstanta integral sin 2u du. Kalau gitu ini sama dengan hasilnya adalah 1/2 u ya ditambah 1/2 ini integralnya berapa? di identitas trigonometri lagi Pak, Iya. dijadiin 2 sin cos U Pak. Identitas trigonometri lagi ya. Atau saya di sini langsung sih. Kok bisa gitu? Identitas Ya, bisa Pak, identitas trigonometri apa? Identitasnya sin 2A sin 2a sama dengan 2 sin A cos A 2 sin apa? A cos A A cos A ya. Ini identitas trigonometri. Hafalkan ini, tuliskan semua identitas. Banyak sekali identitas trigonometri itu. Dan itu nanti kalau ada hasil trigonometri. Ya. Kalau begitu ini menjadi 1/2u ditambah 1/2 integral sin integral 2 sin u cos du. Nah, kalau ini integralnya berapa? dx Integralnya berapa? Berarti ini 1/2 u ditambah 1/2 ini itu harus dimisalin lagi berarti Pak. dimisalin apa? Harus cari kan tadi kan Sin 2u du. Sin 2u du itu adalah 2 sin u cos u ya, benar. Dimisalin apa? kan tadi kan x sama dengan sin u toh Pak. Berarti itu kan kalau sin u x berarti u sama dengan x per sin kan Pak. Kenapa? Kan dari sin Ya, u per sin. berarti kan u sama dengan x per sin, berarti kan arsin kan Pak, arsin x. Terus dimasukin ke situ kan Pak. Jadinya 2 2
tadi adalah X-nya adalah sin U. Berarti apa itu? Oh, dicoret berarti cuma tinggal Ini loh. Berarti 2x cos 2x cos kalau kita kembalikan, kalau kita langsung kembalikan ke x-nya, mengandung variabel x itu diapakan itu? tadi coret cek kan, soalnya itu koefisien coret di blok 2 terus inputnya kali cos U dari cos di X lagi misalnya pakai sin di U nya ya dan U nya Kalau langsung integral cos di sini. Oh, aku salah tuh Pak. Apa itu? Harusnya cos kuadrat X-nya itu cos kuadrat U-nya plusnya cos 2U Pak, bukan sin 2U Pak. Identitas trigonometri harusnya cos 2U. Oh, cos di sini. Maaf Pak, salah aku Pak. Ini cos. Iya. Harusnya cos. Oh, cos. Oh, kalau begitu sudah tidak usah pakai ini lagi. Iya, di integralnya bisa. Langsung saja diintegral di cos 2U-nya. Integral cos 2U sama dengan Sin 2U per 2. kalau begitu ini tidak usah sifat ini tidak usah ya. Nanti kepake lagi. Berarti ini sisa. Oh. Kalau ini cos sudah jadi nih. Cos ini menjadi cos 2U. Ini menjadi cos. Masih tidak usah dianukan ya. Ini menjadi 1/2U ditambah 1/2 cos 2U adalah Sin 2U per 2. ah Sin 2U per 2. sin 2U Per 2. per 2 atau 1/4 ya. Ya. Atau langsung saya buat 1/4 sin 2. Ini hasilnya ya. Terus dimasukin X-nya kan Pak? Nah, Harus dijadiin X lagi kan Pak biar kalau mau disubstitusi x-nya bisa menjadi 1/2. Ini tadi U-nya adalah sin X. apa? X. Arcus. Ya, U-nya ya on arcos kan x sama dengan sin U. Berarti U sama dengan aksin X. arcus sin X. x. Substitusi U-nya di sini. 1/2 arcus sin x ditambah 1/4 sin 2 arcus sin x. Ya, Ya. ada yang bisa mematikan? Itu 2 unit dibelah lagi kayak tadi juga bisa Pak. Dibelah bagaimana? Yang Mana 2 U-nya? 2 sin A per A Oke. ini kan Sin 2 aksin X berarti jadi ini 2 sin aksin X dikali cos A. Oke, bisa langsung sini ya. Bisa juga Anda pecah dulu. Kalau Iya. mau pecah tadi, berarti dari sini. Pecahkan Iya. dulu sin 2-nya. Iya. Oke. Nah, kan kalau pakai kalkulator itu dari Oke ya. Kalau Anda bingung berarti Anda sudah berpikir itu. Ada yang tidak bingung. Bisa ya? Mudah-mudahan bisa. Nah, pelajari sifat-sifat trigonometri ya. Siapa tahu yang maju adalah kalau yang buat soal UAS kemungkinan besar kemarin kan saya membuat soal IPS biasanya ujian-ujian ya. Antisipasi itu tulis di dalam sini tidak ada sifat-sifat trigonometri ya. Dalam PPT kita tidak ada sifat-sifat trigonometri, tapi tuliskan siapa tahu ada
membutuhkan fungsi-fungsi sifat-sifat trigonometris. Ya. Oke. Kalau misalnya itu menyari Oh iya. Tambah 6 Pak. Maka 2. Om. Ini bisa pakai substitusi. terus Kita tahu